Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pembelajaran matematika wajib di kelas 10 semester genap, yang pada kesempatan ini kita akan membahas materi trigonometri pada pokok bahasan pengukuran sudut. Baik, yang pertama kita bahas materi pengertian sudut. Sudut dengan satuan yang sering kita gunakan yaitu satuan derajat. Sedangkan sudut itu sendiri adalah suatu daerah yang dibatasi oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Besaran sudut dapat dinyatakan dengan simbol theta, alfa, beta, atau gamma. Perhatikan bidang kartesius ini dalam pembagian sudut, yaitu merupakan letak suatu sudut yang dinamakan dengan kuadran. Kuadran pertama yaitu berada di 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kuadran kedua 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kuadran ketiga yaitu 180 derajat sampai dengan 270, dan kuadran yang keempat yaitu 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Sudut pembatas kuadran yaitu yang pertama 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat atau berhimpit dengan 0 derajat. Ukuran sudut. Ukuran sudut kita akan mempelajari ada dua, yaitu yang pertama ukuran derajat. Besaran sudut satu putaran dalam derajat yaitu 360 derajat. Jadi satu putaran penuh itu besarnya sama dengan 360 derajat, dimana satu derajat itu berarti sama dengan 1/360 putaran, dan 1 derajat itu juga sama dengan 60 menit, atau 1 derajat ini lambangnya derajat dan ini lambangnya menit. Sedangkan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Penulisannya 1 menit ini lambangnya sama dengan 60 detik. Ini penulisan lambangnya. Ukuran sudut yang kedua yaitu adalah radian. 1 radian adalah besar sudut pusat busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari, dimana pada busur lingkaran itu kita akan berkaitan dengan luas juring AOB atau sudut pusat lingkaran. Luas juring sama dengan setengah kali R kuadrat. R ini merupakan jari-jari dan theta ini merupakan sudut pusatnya, di mana 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi, sedangkan 1 derajat itu sama dengan pi per 180 derajat radian. Jadi pengkonversiannya nanti, jika diketahui radian maka mengubahnya ke derajat menggunakan ini, sedangkan jika dari besar sudut derajat dirubah ke ukuran radian maka menggunakan ini. Contoh, tentukan posisi setiap sudut 30 derajat, 135 derajat, minus 45 derajat, 570 derajat berikut pada koordinat kartesius. Jadi kita akan menentukan posisinya pada kuadrannya. Kita lihat di sini yang pertama, 30 derajat itu berada di antara 0 sampai 90 derajat, berarti terletak di kuadran 1 ini. Jadi di sini adalah 30 derajat yaitu terletak di kuadran 1. Sedangkan 135 derajat itu berada di antara 90 derajat dan 180 derajat. Berarti di sini posisinya ini sama dengan terletak di kuadran kedua. Sedangkan untuk derajat minus
kita ketahui terlebih dahulu untuk satuan derajat dalam koordinat ini, jika arahnya berlawanan arah seperti ini, berlawanan arah jarum jam, maka besar sudutnya itu positif. Sedangkan kalau searah jarum jam ke sini jalannya, maka itu adalah negatif. Jadi kalau min 45 berarti arahnya yaitu searah jarum jam, berarti ke sini. 45 berarti minus 45 derajat di sini. Kalau positif berarti arahnya ke kanan mencarinya, kalau negatif berarti mencari ke kanan. Kalau positif itu ke kiri arahnya, berlawanan arah jarum jam. Kalau searah jarum jam itu berarti negatif sudutnya. Sedangkan untuk yang 570 derajat, nah kan kita ketahui satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Gini, ini merupakan 360 derajat. Berarti kalau masih 570 berarti kita tinggal menambahkan lagi. Nah, kalau kita sampai ke sini 180, berarti 360 ditambah 180 itu sama dengan 540. Berarti tinggal mencari sisanya 30 di sini. Berarti letaknya di sini. Jadi satu putaran dulu, setelah itu keliling lagi ke sini nyampe sini baru 570 derajat di sini. Nyatakan sudut 0,36 radian ke satuan derajat. Maka cara mencarinya, mencari atau mengubah dari sudut radian ke satuan derajat, tinggal merubahnya seperti ini. 0,36 dikalikan 180 derajat per pi. Pi yang digunakan di sini dalam lingkaran itu ada dua, yaitu yang pertama 22/7, yang kedua yaitu 3,14. Kita gunakan yang 3,14. Maka 0,36 dikalikan 180 derajat per 3,14 hasilnya adalah 20,64 derajat. Jadi 0,36 radian itu sama dengan 20,64 derajat. Nyatakan sudut 45 derajat ke satuan radian. Maka tinggal 45 dikalikan pi per 180 derajat. Maka sama dengan, untuk yang ini pi-nya dibiarkan saja, tidak masalah. 45 per 180 derajat disederhanakan berarti 1/4 pi radian. Jadi 45 derajat itu sama dengan 1/4 pi radian. Nyatakan sudut 40 derajat 48 menit 54 detik ke dalam derajat desimal. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Maka kita tinggal memilahnya seperti ini. 40 derajat ditambah 48 menit ditambah 54 detik. Maka ini semuanya kita akan merubahnya ke satuan derajat. 1 menit itu kan ada 60. Tadi 1 derajat sama dengan 60 menit. Berarti kalau menit ini mau dirubah ke derajat, berarti tinggal kita bagi dengan 60. 48 dibagi 60 derajat. Sedangkan detik, maka untuk menjadi derajat kita bagi 3600. Karena tadi 1 menit ada 60, 1 derajat ada 60 menit, 1 menit ada 60 detik. Berarti kalau detik dijadikan derajat, maka tinggal dibagi 3600. Maka hasilnya 48 dibagi 60 hasilnya 0,8 derajat. 54 dibagi 3600 sama dengan 0,015. Nah, dari sini tinggal kita tambahkan, berarti sama dengan 40,815. Ini jika dijumlahkan maka hasilnya ini. Jadi 40 derajat 48 menit 54 detik dirubah ke derajat desimal menjadi 40,815 derajat. Oke, selanjutnya nyatakan sudut 83,47 derajat ke satuan derajat menit dan detik.
Maka kita tinggal memilahnya seperti ini. 83 derajat, 0,4 derajat, 0,07 derajat. Nah, sedangkan yang ini yang akan kita rubah ke detik, yang ini akan kita rubah ke menit. Maka yang ini kita tinggal kalikan 60 menit, yang ini kita tinggal kalikan 60 detik. Maka sama dengan 0,4 dikalikan 60 menit itu sama dengan 24 detik. Sedangkan 0,07 dikalikan 60 detik itu berarti 0,07 dikalikan berapa? 60 sama dengan 252. Nah, dari sini 252 ini kita sederhanakan dengan cara yaitu dibagi dengan 60. Kenapa? Karena detik ini jika masih bisa dibagi 60, maka kita akan sederhanakan menjadi menit di depannya. Nah, jadi bagi dengan 60, maka sisa 12 di sini. Kalau dibagi 60 sama dengan 240, sisa 12. Dibagi 60, kalau 60 dikali 4 itu sama dengan 240. Berarti 4 menit tambahkan ke depan menjadi 28 menit. Dan di sini tadi kan sisa 12 untuk jadi 252, maka 12 detik di sini. Maka hasilnya 83 derajat 28 menit 12 detik. Oke, perhatikan soal ini. Silakan kalian kerjakan soal ini. Perhatikan baik-baik contoh yang sudah saya paparkan. Silakan kerjakan. Terima kasih, itu saja materi pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.